Kalau iblis mendekat ke saya, gua lawan. Gri, kamu bikin hoax aja. Nggak mau. Lu iblis kan? Lu kok udah tahu? Gri, tahu. Lu kan biasa bisikin yang sebelah sana itu kan, kelompok-kelompok itu kan. Lu gak tahu kan? Tahu lah. Kok dia menyebarkan hoax terus kok. Lu mau mempengaruhi gua? Nggak bisa. Gri, gua kan iblis. Lu jangan galak-galak dong, Gri. Iblis tersa Gri juga. Ya, halo Sobat Internet, kembali lagi channel Farm Project. Welcome back to my channel Bang Farm Guys Indonesia. Ya. Jadi apa kabar kalian ya? Gua harap sehat-sehat ya. Ya, oke. Jadi kemarin baru kurban ya, gimana guys? Dagingnya enak. Harap yang penderita kolesterol jangan banyak makan daging. Takutnya entar darah tingginya kambuh ya. Kalanya pusing kebanyakan makan daging, guys. Nah, gua harap sehat-sehat lah. Jangan terlalu berlebihan. Oke, gua akan membahas apa sih? Kali ini gua akan membahas tentang para gerombolan dajjal. Dajjal. Kalian tahu Dajjal tahun 2025, guys ya. Roy Suryo, Diva, Rismon, Rizal Fadila, terus apa lagi? Si Kurnia yang takut borgol. Dan pokoknya lah kelompok-kelompok itulah ya yang meresahkan, bukan hanya meresahkan di media tapi di seluruh jagat raya ya. Orang-orang seperti ini harus cepat-cepat ditangkap. Apa? Karena bisa memecah belah bangsa, guys. Bahaya, is very dangerous. Oke, kenapa sih hal ini Bapak Jokowi mengeluarkan statement istilahnya seperti ini? Ya, silakan saja. Kali ini udah ijazah palsu. Terus diperiksa lagi, katanya mau dicek lagi karena skripsinya asli atau enggak. Sekalian aja KTP saya diperiksa. Sekalian aja STNK saya diperiksa. Sekalian aja sertifikat tanah, sertifikat rumah diperiksa. Semuanya diperiksa ya. Itu asli atau palsu, guys. Orang-orang seperti ini yang apa ya? Yang dibutakan dengan kebencian, ya udah seterusnya akan mencari celah, seterusnya akan mencari fitnah. Ya, seperti itu, guys. Ini ada videonya dari Agri Fanani ya, reaction seperti biasa. Coba kita simak videonya seperti apa, guys. Keseruannya, keseruan dalam reactionnya, kita simak videonya, guys. Check this out. Gri, lu suaranya beda, Gri. Banyakan kambing ya. Aduh, tengkong gua, aduh. Takutnya di foto nanti sama Amin Rais sama Tiffan ini. Ada aja. Agri jarang ngonten karena tengkoknya kadas. dapat aja foto. Banyakan kambing jadi kaku tengkoknya. Jangan difoto ya, nanti difoto. Kebayang nggak sih? Ada video beredar atau foto beredar tengkok lehernya Pak Jokowi ya kadasen gitu. Yang nyebarin goblok, yang lihat dan meyakini itu olol. Sama-sama dua-duanya. Kenapa? Masuk akal juga enggak. Gimana cara motonya? Enggak. Gimana cara ngambil gambarnya? Pak Jokowi, tolong dong tengkoknya gua foto dulu sebentar, cepret gitu. Atau lagi jalan bareng tiba-tiba nyolong hide gitu, moto dari belakang tengkoknya gitu, cengkret gitu. Loh, sekelas Profesor Amin Rais yang kayak gini-gini aja on gitu ya. Iya ya, Gri ya. Kadang-kadang aku heran juga ya, yang nggak masuk akal aja dia dipercayai. Itulah. Yang gampang dan mudah dimengerti secara akal sehat, logika, itu saja mereka yakini. Padahal
ditempel Photoshop. Dipercayai herannya. Sama foto yang beredar Raja Ampat. Ntar saya bahas terpisah aja lah, kepanjangan nanti. Terus Gri, mau bahas apa ini? Amin Rais? Enggak sudi gua bahas Amin Rais terus-terusan. Gri, tapi laku keras tuh video lu yang Amin Rais, ya. Ya, terima kasih banyak ya penonton yang setia. Kan nggak jadi. Ya udah nggak apa-apa. Karena pada dasarnya orang-orang macam ini dia akan terus cari bahan untuk menebarkan hoax bagaimana bisa menyerang dan menjatuhkan Pak Jokowi. Sampai kapan, Gri? Sampai mereka itu mati dan diazab oleh Allah. Karena memang sudah dinas dalam hidupnya kamu harus menjadi pemfitnah sepanjang hidup kalian, terutama kepada Pak Jokowi. Ngeri kali, Gri. Ya bagaimana tidak? Bayangkan, sekarang sudah ada hasil lapor Bareskrim Polri tentang keaslian ijazah Pak Jokowi. Nggak percaya. Sudah dikasih tahu oleh UGM, nggak percaya. Oleh teman-temannya sebagai saksi hidup, nggak percaya. Oleh teman kuliahnya dulu, nggak percaya. Nggak percaya. Karena apa? Sudah dinas oleh Allah bahwa mereka ini selama hidupnya akan menjadi manusia pemfitnah sampai mati, sampai mereka ajal menjemputnya. Ngeri kali, Gri. Iya. Itu. Nah, setelah sekarang episode ijazah rasa-rasanya nggak mempan untuk memfitnah dan menyerang serta menjatuhkan Pak Jokowi, beralih sekarang ke skripsi. Alasannya, kalau nggak ada skripsi, tentu harusnya nggak ada ijazah. Sial bener kan manusia-manusia ini? Sibal, ya. Ya, ijazah udah nggak dapet. Nanti skripsi nggak dapet. Mungkin KTP nggak dapet. Mungkin surat nikah nggak dapet. Mungkin SIM nggak dapet. Bisa jadi nanti bukan tidak mungkin manusia-manusia dajjal ini nih akan mempermasalahkan sertifikat rumahnya Pak Jokowi. Serius kayak gitu, Gri. Loh, kalau ngelihat dari perjalanannya selama ini, apapun yang dikatakan orang kan nggak pernah percaya. Dan ketika nggak percaya, mereka nggak berhenti menuduh. Masih terus menyerang dan mencari-cari masalah lain lagi. Ya, bukan tidak mungkin. Coba kita lihat. Check it out. Untuk tanggapan terkait Pak Rismon Sianipar yang berniat memberi skripsinya Bapak, seperti apa? Melaporkan skripsi. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah, nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan. Setelah itu kakaknya dilaporkan. Setelah itu KTP-nya dilaporkan. Setelah itu SIM-nya dilaporkan. Terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layan. Ayo, sekarang kalian masih nggak puas? Kata Pak Jokowi, tak layani. Gua ladenin, gua jabanin. Lu jual, gua beli. Mampus kalian, ayo. Saatnya Pak Jokowi sekarang tidak diam saja. Karena hari ini Pak Jokowi sudah menjadi rakyat biasa atau masyarakat biasa. Majuin, Pak. Lu beli, gua jual. Syukurin. Salah, Gri. Gua jual, lu beli. Tambelan lagi suaranya. Pak Jokowi, kayak saya dong. Gertak manusia-manusia dajjal seperti ini harus digertak, Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi, nanti ya bukan tidak mungkin lama-lama sertifikat rumah saya nanti. Tapi enggak apa-apa. Tak layani. Masih selembut itu. Ngadepin Roy Suryo, ngadepin Rismon, ngadepin Kurnia, ngadepin Tifa,
ngadepin Rizal Padilla masih selembut itu, Pak. Hah? Pak Jokowi. Aduh. Hatimu selembut salju, Pak. Ngadepin manusia-manusia dajjal ini nih. Tidak bisa dengan kelembutan, Pak. Ini manusia-manusia yang berhati iblis. Nggak bisa dengan kelembutan. Saatnya harus dilawan. Ini bikin gara-gara, bikin geger negara. Yang enggak nyari-nyarinya. Atas nama rakyat, atas nama kebenaran, atas nama keadilan. Luar biasa ini manusia-manusia dajjal ini nih. Gaskan Pak Jokowi. Yaudah, Gri. Nggak apa-apa. Kan saya udah wakilkan kamu. Iya. Yoi. Ya selalu full support, Pak. Jadi support system. Aduh. Sekarang saatnya Pak Jokowi ya, biar dengan disampaikannya lemah lembut, biasanya beliau kalau sudah bilang, ya itu akan ditindaklanjuti. Tak layani, tak ladeni. Saya beli, lu jual, gue beli. Ayo, Roy Suryo masih nggak puas? Rismon masih nggak puas? Teruslah kalian menyerang dengan cara-cara lain terus. Kemarin Rismon udah bilang, ya ijazah udah ini, sekarang proses. Nanti skripsi, habis itu fufu fafa, terus nggak apa-apa. Ayo, manusia yang nggak bisa dibiarkan hidup liar begitu saja ini. Kalau kita sudah masyarakat diem, nggak mengadakan perlawanan, ya hanya sebagai pendengar yang baik, kok rasa-rasanya makin menjadi-jadi dan seolah-olah tidak ada orang yang melawan satupun. Dan dia di atas angin, merasa dirinya paling benar. Manusia-manusia berhati iblis. Ini kan manusia-manusia yang berhati iblis, dikuasai oleh iblis. Iblis selalu menguasai manusia lewat bisikan-bisikannya. Betul. Gri, takut, Gri. Iya takut lah. Gue juga takut sama iblis. Makanya setiap kali iblis mendekat ke saya, gue lawan. Gri, kamu bikin hoax aja. Nggak mau. Lu iblis kan? Lu kok udah tahu? Gri, tahu. Lu kan biasa bisikin yang sebelah sana itu kan, kelompok-kelompok itu kan. Lu gak tahu kan? Tahu lah. Kok dia menyebarkan hoax terus kok? Lu mau mempengaruhi gua? Nggak bisa. Gri, gua kan iblis. Lu jangan galak-galak dong, Gri. Iblis versa Gri juga. Harusnya melawan iblis itu begitu. Tidak seperti Rismon, tidak seperti Roy Suryo, tidak seperti gerombolan yang manusia-manusia yang sudah berhati iblis ini. Karena apa? Ketika iblis datang ke Roy Suryo, datang ke Rismon, dia iblis bilang, Mon, ijazahnya Jokowi palsu, Mon. Oh ya? Iya, coba lu cek deh. Coba gua cek. Jangan di situ, Mon. Lu cek ke perpustakaan UGM, Mon. Cepet, Mon. Lu ajak istri deh. Bisikin juga sama istri sama iblis. Istrinya Rismon. Itu si abang kau ajak itu ngecek skripsi itu di perpustakaan UGM. Itu palsu itu. Kau. Kok iblisnya dialeknya kayak gitu, Kri? Iya, menyesuaikan. Iblis bisa menjelma siapapun. Oh iya, Bliss. Siap, Bliss. Saya ke Jogja, Bliss, sama Rismon, Bliss. Nah, dicek. Rismon bilang, Bliss, ini asli loh, Bliss. Palsu. Bliss, ini asli, Bliss. Udah lu bilang palsu, udah palsu. Nanti cari lagi ya masalahnya. Nanti gua bantuin. Nah, font, lu periksa, itu palsu. Belum ada waktu itu New Roman pada saat masa itu. Palsu. Asli loh, Bliss. Tapi kan waktu itu percetakan majalah-majalah yang pada masanya juga hurufnya udah kayak begini. Udah bilang aja palsu. Oh iya. Iya palsu ini fontnya. Terus iblis respon. Asli palsu.
Tanda tangannya sama itu. Fotonya juga palsu. Oh iya. Palsu semua ya, iblis ya. Palsu. Itu loh cara-cara. Palsu. Gak bisa dibilangin loh. Itulah cara-cara iblis menguasai hati mereka. Mereka ini hatinya sudah dikuasai oleh iblis. Bless, ini ada saksi lagi loh, Bless. Ini muncul ini nih, dosen pembimbingnya. Ini bohong, dia asisten dosen, dia asdos. Nih bisikin ke Roy Suryo. Oh iya ya, palsu dah. Palsu, yakin palsu. Nggak ada asdos tanda tangan di skripsi. Ya, yes please. Cos please. Cos. Bless. Tapi ini ada lagi nih, Bless. Alumni temennya Pak Jokowi dulu ikutan bela Pak Jokowi, Bless. Udah, itu orang-orang yang temennya Pak Jokowi itu dia hanya bela Pak Jokowi, tidak berdasarkan kebenaran, lawan. Udah, oh iya. Dia bohong ya, Bless. Dia bohong. Yang 3 ijazah itu juga palsu, Bless. Palsu. Yang 3 ijazah itu juga palsu. Kamu bilang palsu. Iya. Datang iblis ke Tifa. Tifa, kenapa kamu nangis? Iya, Bless, gara-gara gua ngikutin lu. Sekarang kayaknya ini fix bisa masuk penjara ini, Bless. Udah, lu nangis, lu jual-jual kesedihan, lu framing seolah-olah lu orang teraniaya kepada Pak Jokowi, ya. Nanti di TV swasta. Oh iya, Bless. Iya. Oke, Bless. Beneran kemarin. Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi ingin ridho? Pak Jokowi ikhlas memenjarakan seorang ibu dengan anak kecil hanya karena ijazah, selembar sehelai ijazah. WTF. Pak Jokowi juga nggak tunjukkan. Tifa, anjor. Nggak apa-apa, kalau memang itu harus saya jalani. Udah, Bless. Oh, bagus. Nanti kita lihat responnya Pak Jokowi. Datang iblis ke Kurnia. Kenapa lu cemberut aja? Iya, Bless. Mampus nih gua kayaknya. Gara-gara ngikutin lu terus, suruh geruduk rumah Pak Jokowi, suruh geruduk UGM, sebelumnya suruh geruduk rumah pemberian negara di Colomadu, suruh geruduk kantor Wapres. Gua udah ikutin, Bless. Sekarang giliran gua kayak begini lu nggak belain gua, Bless. Aduh. Udah tenang, Kurnia. Kecil itu. Loh, kok iblisnya belum pindah? Masih si iblis Itu Rismon. iblisnya Rismon tadi. Oh, masih ikut-ikutan aja. Kau. Tenang, Kurnia. Udah, sekarang kamu bilang lu pasang muka serem, muka masam, muka sedih, ya. Lu bergaya marah-marah. Udah, lu status lu itu pengacara. Pengacara itu punya hak imunitas. Tidak seharusnya pengacara dilaporkan. Oh iya, Bless. Makasih ya, Bless ya. Iya. Waduh. Gua ini pengacara, punya hak imunitas. Kenapa pula pengacara dilaporkan oleh Pak Jokowi? Ini kriminalisasi. Ya, betul, Kurnia. Bilang kriminalisasi. Ya, ini tuh kriminalisasi. Kata siapa, Kurnia? Kata iblis gue. Masing-masing ada iblisnya gitu. Kurnia, kata iblis nih. Lu jangan bilang kalau kata gue. Nanti orang tahu kalau lu dibisikin iblis. Goblok. Datang iblis ke Rijal Padilla. Iya. Motornya nyangkut dari iblisnya genteng. yang ya rada kuat gitulah ya. Yang ya pengalamannya juga lebih senior gitu dibanding iblis-iblis yang tadi. Ya, iblis yang tadi itu kurcaci.
Secara Dia datang ke Reza Fadila, ini adalah iblis senior. Iblis, aduh, ini gara-gara lu nih, gua ngejar-ngejar ijazah Pak Jokowi. Gua dipanggil tuh sama Polda, sama Bareskrim. Ah, lu kecil itu, masalah itu loh. Iblis dari Rismon tadi datang lagi. Ganti iblisnya itu, iblisnya Rismon. Oh, nuhun. Kumaha ya? Rija, Fadila. Sudah Gitu, iblisnya. Blis. Atuh kumaha ya, Blis. Lu nyuruh-nyuruh gue kemarin, Blis. Sekarang gue dipanggil polisi nih, Blis. Kau. Bentar lagi. Nyasar lagi. Itu iblisnya Rismon. Jangan ikut-ikutan terus. Untung gitu atuh Rizal Fadila. Tenang. Ini parah nih. Itu dulu pulang dulu. Iblisnya Rismon, jangan ikut-ikutan ke Kayak sini. bisa blacker. Iya. Bisa blacker. Itu mah ulah repot-repot atuh. Iya, para lantosan. Udah. Pura-pura ketabrak motor aja lu. Oh gitunya. Iya. Oh yaudahlah, saya nggak datang karena lagi ketabrak motor. Nah, Bajingan. Aduh. tapi nanti ketabrak motor beneran, please. Ya udah nggak apa-apa, suruh yang lain bawa motor, senggol aja dikit pura-puranya. Udah. Bener. Yang penting kan udah bisa pamit, tidak memenuhi undangan. Bener, please. Iblis emang brilian katanya. Udah gila. Terus Blis kumaha ya mah Blis. Ini mah udah kondisi terdesak ini mah Blis. Udah pasti kayaknya masuk penjara ini mah Blis. Aduh. Tenanglah. Ulah khawatir gitu atuh kumaha ya mah. Aduh. Terus kumaha Blis? Udah. Lu sekarang serang lagi deh. Lu bikin pertemuan atau konferensi pers atau podcast manapun terserah. Udah, turunkan Jokowi. Oke. Turunkan Jokowi. Adili Jokowi. Ya. Selama berkuasa selama 10 tahun, Jokowi telah membuat kerusakan. Adili Jokowi. Seret Jokowi. Penjarakan Jokowi. Udah, Blis. Ya tapi tangan lu kok kayak orang kusta begitu. Blis. Kayak gitu-gituan lu nggak usah komentari, Blis. Gaya gua memang begini, tapi bukan kusta, Blis. Oh ya enggak. Udah bagus. Kirain tangan lu kusta. Enggak, Blis. Udah bagus. Terus gimana, Blis? Udah, nunggu aja. Ya, nunggu. Nanti nggak tahu minggu ini ya, nggak tahu minggu depan kalau dipanggil. Kan Bareskrim sudah menetapkan bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli. Nah, berdasarkan ijazah asli, nanti kalian dipanggil Polda Metro. Nah itu, Blis. Yang gua nggak berani datang, Blis. Datang aja. Datang ya, Blis ya. Datang lah. Ya. Terus yang lain? Rismon, gua nanyain iblisnya Rismon, iblisnya Rismon, kau dipanggil koordinasi anjay. Dateng nggak kau? Antara Minggu iblis. depan. Ya dateng aja, dateng. Lalu koordinasi. Iblis Kurnia sama iblisnya Tifa, ya udah dateng aja lah, nggak apa-apa lah. Udah begitu dateng nanti besok ya. Terus gimana nih, Iblis? Udah masuk aja, ikutin aja proses, kata Iblis. Ya. Dampingin ya, Iblis ya. Udah tenang, ada aja nanti skenario untuk menggagalkan ini. Oke. Baik, Iblis. Masuk, nggak keluar.
ya statusnya udah sebagai saksi, tiba-tiba karena ditemukan 2 alat bukti cukup, langsung ditetapkan tersangka dan nggak bisa pulang. Iblis ikut-ikutan. Kebingungan nyari iblisnya. Iblis ini gimana nih, Iblis? Ya kenapa? Gue tersangka nih. Ya nggak apa-apa sih. Lo kok nggak apa-apa? Ya jalanin aja. Loh, enak banget lo. Ya tapi ini mau ditahan, Bles. Langsung, Bles. Nggak bisa pulang, Bles. Udah, nggak apa-apa. Kan kalian kan bisa berembuk nanti di dalam penjara, di tahanan Polda Metro. Iya. Aduh. Iblis kurang ngajar ini. Ya, seperti itu, guys. Ini adalah kompilasi iblis Roy CS. Itu antara Roy, Rismon, Tifa, si Kurnia, si Rizal Fadila. Nah, kelima orang ini, jadi dia tadi iblis ini sedang berkoordinasi tentang penghasut-penghasutan ke Bapak Jokowi. Seperti itu, guys, ya. Ya, ini dialeknya sangatlah menghibur ya, lucu banget ya. Ya, saya harap ya Bapak Jokowi untuk menonton video ini. Karena bakal ngakak-ngakak Pak Jokowi. Jadi inilah yang dilakukan dan direncanakan oleh mereka-mereka itu para dajjal itu ya Pak, gitu. Ya tentang ini seperti ini ya. Sebenarnya ini kayaknya 11-12 kalau kita bandingin dengan kisah nyatanya si CS seperti ini Pak, gitu. Ya paling gitu aja guys. Semoga kalian terhibur dan lupa intinya adalah jika si Roy CS, Roy dan kawan-kawan mau melanjutkan dan nekat melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, siap-siap Bapak Jokowi akan jual, Pak Jokowi beli. Paling itu aja video dari gua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like and subscribe. See you the next one video. Stay healthy and stay waras. Fam Project signing out. Bye bye. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majanang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud bah ilmu, Fam Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rinaldo Bastanto bicara tegas, Rinaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta